Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ishak dengan NIM 05644739 dari Prodi Sistem Informasi UPBCC Universitas Terbuka Purwokerto. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas 1 mata kuliah Basis Data Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Baik, untuk tugas 1 mata kuliah Basis Data, dari contoh kasus yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Dari contoh kasus di atas, tugas 1 diperintahkan untuk membuatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan dengan mengikuti BMP basis data dengan ketentuan sebagai berikut: mengisi perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang akan dilakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil praktik yang telah dilakukan, dan kata-kata penutup dari mahasiswa. Baik, langsung saja kita ke prakteknya. Baik, dari contoh kasus tugas 1 pada basis data, kita dapat membuat tahapan untuk membuat entity relationship diagram atau ERD. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity atau entitas yang terkait. Pada soal tersebut, kita dapat menarik kesimpulan ada 3 entitas, yaitu dokter, pasien, dan juga administrasi atau administrator yang mengurus administrasian. Jadi langsung kita buat di aplikasinya. Baik, mari kita buat untuk entitas 3 entitas yang telah kita tentukan. Tadi ada yang pertama, di sini ada dokter, lalu kita di sini tulis dokter, lalu di sini ada administrator atau administrator atau yang menghubungkan antara dokter dan pasien maupun pasien dengan dokter. Selanjutnya ada pasien. Jadi di sini sudah ada 3 entitas dari kasus soal tersebut, yaitu ada dokter, administrator, dan pasien. Setelah kita telah mengidentifikasi entiti yang ada pada soal kasus tersebut, dapat menentukan atribut-atribut dari masing-masing entiti yang telah diidentifikasi. Yang pertama adalah dokter. Dokter memiliki atribut antara ada ID dokter, nama dokter, lalu ada tanggal lahir, Kalau kita sudah menentukan atributnya dari dokter, pasien, dan administratornya, mari kita praktekkan di aplikasinya langsung. Baik, tadi kita sudah menentukan atribut-atribut yang dimiliki dari setiap dokter, administrator, dan pasien. Kita yang ke dokter dulu. Nah, di bagian sini dokter kita pilih yang primary key. Nah, di sini sebagai ID dokter atau sebagai atribut utama primary key. Nah, ini selanjutnya untuk yang lainnya kita pakai atribut yang biasa. Ada nama dokter, lalu ada tanggal lahir, alamat dokter, lalu ada nomor HP, pada spesialis dokternya di bidang apa, lalu ada waktu kerjanya di berapa. Oke, ini banyak-banyakan saja. Sepertinya untuk administrasi juga sama, kita pakai primary key buat ID admin, lalu atribut biasa, nama admin, dan juga waktu jaga.
Nah, baik, ini setiap entitas sudah memiliki atribut-atribut yang diperlukan. Baik, setelah diketahui atribut-atribut dari masing-masing entity, kita dapat mengidentifikasi dan menetapkan seluruh relasi antara ketiga entity tersebut. Nah, untuk tabel ini kita baca dari kiri ke kanan. Dokter, kalau ada blok seperti ini berarti tidak ada hubungannya. Dokter ke pasien, berarti dokter memeriksa pasien. Nah, ini untuk cara membaca tabel lingkungan dari kiri, selanjutnya ke kanan atas masing-masing. Baik, selanjutnya kita ke praktek. Di antara atribut-atribut kita tambahkan relationship-nya untuk menyambungkan antar atribut. Selanjutnya itu adalah menentukan derajat relasi atau step relasi. Dari contoh kasus pada soal tugas 1 basis data, penambahan derajat kardinalitas dapat dinilai sebagai berikut. Yang pertama adalah banyak dokter yang memiliki banyak pasien. Sehingga dari analisis ringkasan kasus pada nomor 1 kita dapat menyimpulkan derajat kardinalitas yang terbentuk dari kasus tersebut. Nah, dapat jika analisisnya itu adalah dokter dan pasien adalah min M banding N atau many to many, dokter dengan administrator adalah M banding N atau many to many juga, dan administrator dan pasien adalah M banding N atau many to many juga. Baik, setelah kita menentukan derajat kardinalitas, mari kita langsung dipraktekkan dalam ERD-nya. Nah, berikut untuk target kardinalitasnya dokter, administrator, dan pasien. Baik, setelah kita ada di nomor 4 itu menentukan derajat kardinalitas dari setiap entity. Selanjutnya kita di nomor 5 itu adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dan atribut-atribut deskriptif atau yang non-key. Pada tahapan ini bisa dilihat dari M banding N atau manajemennya atau banyak ke banyak, yaitu antara dokter dan pasien dan dokter, dokter dan administrator dengan pasien. Jadi jika relasi dari setiap entity memiliki nilai many to many atau banyak to banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity yang atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Nah, dari kasus nomor 1 dapat entitas baru yang pertama adalah daftar dan memiliki atribut ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Lalu ada dokter admin dan memiliki atribut yaitu ID data, ID admin, dan ID dokter. Selanjutnya ada pasien dokter dan memiliki atribut yaitu ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Langsung kita praktekkan. Nah, jadi kita hapus terlebih dahulu untuk penghubungnya. Lalu kita buat ID baru yaitu dengan menambahkan entry, lalu atribut 1, untuk relationship-nya berarti yang memberikan data kita pindah ke atas, memberikan data. Nah, kalau dari dokter ke dokter admin berarti adalah menyimpan data. Baik, selanjutnya kita buat entitas yang kedua yaitu adalah entitas pasien dokter. Baik, ini untuk entitas baru ya. Kita ada pasien dokter dengan ID dokter, ID pasien, waktu periksa dan resep pasien dokter maupun antara pasien dan dokter. Selanjutnya kita buat entitas baru yaitu adalah daftar yang terdiri dari ID daftar, ID pasien, dan ID admin.
Berikut tadi ada tambahan 3 entitas baru. Yang pertama dari sini adalah dokter admin yang terletak di bagian administrator dan bagian dokter. Lalu ada pasien dokter yang terletak di dokter dengan pasien. Lalu ada yang di bagian daftar yang terletak antara administrator dengan pasien. Sehingga dengan penambahan 3 entitas baru ini dapat mengidentifikasi dari adanya tugas entity relationship diagram, yang dimana kita dapat menemukan entity berdasarkan atribut-atribut, menemukan entity lalu kita menemukan atribut dengan beri key, dan juga setelah itu kita akan menemukan kunci tamu, lalu kita menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi yang ada dengan mencari penambahan derajat kardinalitas. Lalu dari banyaknya kasus tersebut dengan menggunakan many to many atau MDN yang telah kita temukan, yaitu adalah dokter dan pasien, dokter dan administrator dan pasien. Nah, dari ketiga tersebut kita dapat melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau yang non kunci. Jadi muncullah entitas baru yang telah tadi kita kerjakan, yaitu adalah daftar dengan memiliki atribut ID daftar, lalu ada ID admin, dan juga ada ID pasien. Lalu dokter admin yang memiliki atribut ada ID data, ID admin, ID dokter, dan ID data sebagai kunci utama. Dan terakhir ada pasien dokter yang terdiri dari atribut ID dokter, ID pasien, resep, dan waktu periksa dengan ID sebagai kunci utama. Demikian penjelasan singkat dari saya tugas 1 mata kuliah basis data. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan, berbicara maupun perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.